Rahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang identitas-identitas trigonometri dasar. Apa itu identitas? Identitas adalah suatu keterhubungan yang benar untuk semua nilai pengganti variabel. Ini biasanya dipakai untuk menyelesaikan soal-soal persamaan trigonometri. Jadi ini penting untuk diketahui oleh kalian. Perhatikan di sini yang diberi tanda garis ini, ya. Ini ada sebuah segitiga siku-siku dengan sudut theta, ya. Ada y, ada x, dan ada r. R sebagai sisi samping. R di sini maksudnya jari-jari, ya. Nah, kemudian x adalah sisi samping dari sudut theta, kemudian sisi depan sudut theta ini adalah y. Seperti yang sudah dipelajari, kalau mencari sin adalah depan sudut permiringnya. Di depan sudut theta ini adalah y. Jadi perbandingan sinnya adalah y per r, cos adalah x per r, dan tan depan samping kalau tan ya. Depannya y, sampingnya adalah x. Ternyata kalau melihat perbandingan ini, itu bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya mencari tan itu bisa kita pakai dengan cara lain seperti ini. Fungsi tan ini bisa kita buktikan bahwa kalau kita bagi sin theta per cos theta gitu, tan bisa diperoleh fungsi tan ini dengan cara membagi sin theta per cos theta. Kenapa? Karena sin theta itu sendiri nilainya adalah y per r, ya kan? Kalau cos theta adalah x per r. Nah, ini kalau kita melakukan pembagian pecahan, ya, ini kan kalau pembagian dikali dibalik ya. Nah, ya kan? Diperolehlah y per x. Y per x itu sendiri adalah tan, ya. Maka dari itu tan theta bisa dihitung dengan cara membagi sin theta per cos theta. Nah, ini salah satu contoh ya. Kemudian kita akan cari pembuktian tentang identitas trigonometri dasar yang lain. Tolong diperhatikan ya. Menurut teorema Pythagoras, Pythagoras ini adalah penjumlahan ya, penjumlahan dua sisi, ya kan, sama dengan sisi miring kuadrat. Kurang lebih seperti itu. Kalau melihat gambar segitiga ini, berarti x kuadrat, ya, plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, ya kan. Kalau di buku-buku dulu a kuadrat plus b kuadrat adalah c kuadrat, ya kan. Nah, kalau kita pakai x, y, dan r, jadi bentuknya seperti ini. Ini kalau kedua ruas ini kita bagi dengan r kuadrat juga, jadi kayak gini ya. Nah, kita bagi kedua sisinya dengan r kuadrat, maka kita bisa peroleh ini adalah x kuadrat per r kuadrat plus y kuadrat per r kuadrat sama dengan 1. Penulisan ini x kuadrat per r kuadrat karena atas dan bawah atau pembilang dan penyebutnya sama-sama pangkat 2, maka boleh dong kita tulis x per r pangkat 2 plus dalam kurung y per r pangkat 2 sama dengan 1. Kita tahu x per r itu apa? X per r ini adalah cos, ya kan? Jadi kita peroleh formula di sini. Cos kuadrat ya enggak, cos theta kuadrat ya, plus y per r apa? Y per r adalah sin, ya kan, sin, berarti sin theta kuadrat ini sama dengan 1. Nah, penulisan seperti ini itu bentuk lainnya adalah seperti ini, cos pangkat 2 theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Dengan kata lain, bahwa sin kuadrat theta itu bisa dicari dengan 1 dikurang cos kuadrat theta, atau cos kuadrat theta itu sama halnya dengan 1 dikurang sin kuadrat theta. Nah, ini adalah identitas namanya, ya. Ini yang dinamakan identitas, dan ini sering sekali keluar di soal-soal ujian yang ini, ya. Ini dua baris ini adalah bentuk lain dari yang ini ya.
yang diberi checklist ini. Jadi sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta itu sama dengan 1 nilainya. Jadi tetanya ini kamu bisa ganti-ganti. Misalkan 30, di sini sin kuadrat 30 ditambah cos kuadrat 30 itu pasti 1. Berlaku nggak theta yang lain? Misalkan sudutnya 45. Begitu juga dengan 45. Ya, itu yang namanya identitas. Coba perhatikan berikut ini ya. Nah, ini adalah identitas pertama yang udah kita peroleh tadi ya. Ini harus hafal ya. Jadi sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta, atau cos kuadrat theta duluan nggak apa-apa, baru sin sama aja, sama dengan 1. Ini berlaku tetanya untuk semua nilai. Makanya tadi identitas itu adalah pengertiannya suatu keterhubungan yang benar untuk semua nilai pengganti variabelnya. Dari situ kita paham bahwa theta ini bisa dianggap sebagai variabelnya, kita ganti-ganti nilainya juga berlaku benar sama dengan 1. Contoh, sin kuadrat dari 30 dia tambah cos kuadrat dari 30. Benar nggak sih 1? Lanjut, kita pakai lagi tetanya yang lain deh, misalkan 45. Kemudian cos kuadrat 45. Dan lain-lain. Ya. Nah, kita bikin sampai 3 deh, pakai sudut yang lain. Misalkan 60 lah, ya. Cos kuadrat 60. Kita akan membuktikan apakah formula ini tuh benar, selalu 1. Meskipun tetanya kita ganti-ganti gitu. Ya, kita mulai ya. Sin kuadrat 30 berarti setengah, ya. Setengah dikuadratkan. Ditambah cos 30 berapa sih nilainya? Setengah akar 3 ya. Dipangkatin 2. Ini adalah 1/4 hasilnya ya. Setengah kali setengah 1/4. Kalau ini 3/4. 4 bagi 4 adalah 1. Bener ya. Next yang ini. Sin kuadrat 45. Ini setengah akar 2 ya. Nah, ini kita tambah setengah akar 2 pangkat 2. Setengah akar 2 kali setengah akar 2 berapa? Kita coret di luar dulu ya. Setengah akar 2 kali setengah akar 2. Ini 1/4. Akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Akar 4 adalah 2. 1/4 dikali 2. Jadi setengah ya. 2/4 kan setengah. Berarti setengah ditambah setengah. Hasilnya adalah 1. Bener lagi. Kalau yang ini adalah setengah akar 3 pangkat 2 ditambah setengah pangkat 2. Ini sama dengan yang atasnya nggak? Sama dengan 1. Oh benar, ini yang dinamakan identitas. Sekarang tugas kalian adalah buatlah sebuah video pendek yang menerangkan tentang identitas yang lain. Instruksinya begini. Nah, tugasnya ini ada step di sini. Buatlah short video atau pendek aja durasinya, jangan terlalu lama ya, jangan sampai 10 menit lebih. Yang menunjukkan kalian bisa menghasilkan 2 identitas trigonometri lain gitu. Petunjuknya dari saya adalah gunakan konsep Pythagoras seperti tadi. Kalau yang pertama tadi, saya membagi kedua ruas dengan R kuadrat. Nah, sekarang kalian akan melakukan 2 step. Yang pertama, kalian membagi kedua ruas dengan X kuadrat. Ya, jadi semua dibagi X kuadrat, itu nanti hasilnya apa, identitasnya itu seperti apa. Dan step yang kedua adalah kalian harus membagi kedua ruas dengan Y kuadrat, nanti identitasnya apa. Jadi di akhir video kalian akan menyimpulkan 2 identitas yang akan kalian temukan dari percobaan kalian itu. Video terbaik insya Allah akan saya unggah di channel saya. Nanti akan saya lihat apakah benar identitas yang ditunjukkan. Buatlah sekreatif mungkin dan juga tidak terlalu lama durasinya ya. Buatlah sebaik-baik tugasnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar, boleh tanya di kolom komentar ya. Demikian video hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.